Halo teman-teman sekalian, perkenalkan saya Muhammad Rizaldi Triasdia Putra Nurdin, salah satu peserta Latsar CPNS tahun 2022 di Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Hari ini saya akan berbincang bersama mentor mengenai kesiapsiagaan bela negara. Silakan disimak videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dan selamat malam untuk teman-teman yang ada di luar sana dan juga Ibu Sari Rahayu Rahman yang sempat hadir pada hari ini. Perkenalkan, saya Muhammad Rizal Putra Nurdin, peserta Latsar CPNS 2022 dari Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sulawesi Barat. Pada bincang-bincang kali ini kita akan membahas tentang kesiapsiagaan bela negara, yang dimana topik tersebut merupakan suatu topik pembahasan yang wajib diketahui oleh seluruh ASN. Nah, kita sebagai warga negara dalam menanamkan nilai bela negara yang dimana terdapat 5 nilai dasar dari bela negara tersebut, yang dimana harusnya diketahui oleh seluruh rekan-rekan sekalian yang ada di luar sana, terutama kami yang sebagai ASN seperti itu. Yang pertama, 5 nilai dasar bela negara itu, yang pertama yaitu rasa cinta tanah air, yang kedua sadar berbangsa dan bernegara, yang ketiga setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta yang kelima mempunyai kemampuan awal bela negara. Nah, pada podcast kali ini kita akan mengangkat tema mengenai cinta tanah air ya, di mana kita telah menghadirkan atau kita telah kedatangan tamu yaitu Ibu Sari Rahayu Rahman SPD MPD. Selamat malam Ibu. Ya, apa? Ya, oke. Baik. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah ya. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh bersama beliau, saya ingin memperkenalkan sedikit profil dari Ibu Sari Rahayu Rahman. Jadi Ibu Sari Rahayu Rahman merupakan salah satu pimpinan di fakultas kami, yaitu di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sulawesi Barat. Beliau menjabat sebagai Wakil Dekan 2 yang dimana membidani bagian umum dan keuangan. Nah, beliau juga merupakan salah satu dosen di program studi pendidikan biologi. Baik Bu, sebelumnya terima kasih banyak telah bergabung pada podcast ini. Mungkin pada podcast ini kita akan berbicara tentang cinta tanah air. Nah, di dalam cinta tanah air ini kan ada banyak ya, termasuk juga bagaimana kita menggunakan produk-produk dalam negeri, itu juga salah satu. Nah, ada juga salah satunya itu menjaga dan memahami seluruh ruang wilayah NKRI. Jadi kita ASN juga perlu mengetahui bagian-bagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, pada malam hari ini ya kita akan membahas seputar wilayah Ibu, seperti itu. Ya. Nah, apakah menurut Ibu ada wilayah di Sulawesi Barat ini yang menjadi perebutan misalnya ya antara wilayah Sulawesi Barat dengan wilayah yang lain, baik itu antar provinsi maupun antar kabupaten? Ya, mungkin bisa dijawab Ibu. Oh iya, baik. Terima kasih Pak Rizaldi. Memang beberapa informasi yang saya dapat dan berita-berita dari sekitar kita di sini di Sulawesi Barat, ini ada berita tentang perebutan wilayah kepulauan, yaitu Kepulauan Balabalangan ya. Nah, ini jadi perebutan dari wilayah
dari kabupaten Kaltim dan Mamuju. Kaltim ini maksudnya di Pasir ya, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur, dan Mamuju Sulawesi Barat. Nah, mungkin Pak Rizaldi punya atau menurut Pak Rizaldi, apa yang menyebabkan terjadinya perbuatan wilayah kepulauan tersebut, Pak Rizaldi? Ya, baik Ibu. Jadi perebutan wilayah tidak hanya terjadi di level negara, antar negara, tapi juga antar kabupaten bisa juga terjadi. Nah, saat ini salah satu contoh yang Ibu tadi jelaskan mengenai Pulau Bala-Balangan, yang dimana pulau ini berada di antara atau tepat ya berada di garis perbatasan antara Kabupaten Pasir yang berada di Kalimantan Timur dengan wilayah Kabupaten Mamuju yang ada di Sulawesi Barat. Nah, ada banyak data yang dihimpun oleh pemerintah Kabupaten Pasir mengenai posisi wilayah kepulauan tersebut. Akan tetapi secara administratif pulau tersebut dari dulu itu berada di bawah pemerintahan Sulawesi Barat, Ibu. Jadi pulau ini dari dulunya sudah masuk di dalam sensus ya wilayah dari Kabupaten Sulawesi dari Provinsi Sulawesi Barat, tepatnya di Kabupaten Mamuju. Nah, adapun faktor terjadinya perebutan itu dikarenakan tidak adanya penegasan terhadap batas wilayah antara Kaltim dan Sulbar tersebut, sehingga letak pulau yang berada persis di bagian tengah-tengah itu menjadi perebutan. Nah, saya juga pernah membaca data informasi pada tahun 2013 itu sempat diajukan oleh pemerintah Kabupaten Pasir tersebut ya di Kalimantan Timur tentang penegasan batas wilayah tersebut. Nah, batas wilayah ini mungkin menjadi salah satu faktor menurut saya, Bu. Saya kembalikan kepada Ibu. Oh iya, iya betul-betul. Kemarin juga saya sempat membaca bahwa batas wilayah ini yang jadi permasalahan utama ya. Ya, Bu. Nah, apa yang menjadi dampak yang dirasakan oleh masyarakat apabila Pulau Bala-Balangan ini pindah di ke Kalimantan Timur, karena kan kemarin Kalimantan Timur juga itu mengklaim bahwa sebenarnya batas wilayah ini itu lebih condong ke Kalimantan Timur. Silakan Pak. Iya, baik Ibu. Saya juga pernah mendengar informasi atau membaca data tersebut bahwa warga sekitar itu lebih ingin berpindah dari Sulawesi Barat ke Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Pasir tersebut, dikarenakan keberadaan atau posisi Pulau Bala-Balangan ini lebih dekat masuk ke dalam Kabupaten Pasir tersebut, yaitu kurang lebih menempuh jarak 2 jam kalau tidak salah, ketimbang ke wilayah Sulawesi Barat, sehingga itu yang menjadikan warga itu lebih condong ke Kalimantan Timur. Bagaimana kita artinya kalau menurut saya bagaimana kita mencari jalan untuk kedua wilayah tersebut, karena kalau tetap terjadi perebutan maka dampaknya juga akan lari ke masyarakat sekitar, di mana kebutuhan akan bantuan misalnya dari pemerintah juga pastinya akan ikut terganggu, serta mungkin pendapatan-pendapatan di wilayah setempat itu pasti akan ikut terganggu seperti itu, Bu. Itu dampaknya. Ya, mungkin bisa ditanggapi lagi, Bu.
Mic-nya Bu mungkin mati. Oh, sorry. Ternyata mati. Baik. Iya, iya. Kalau dilihat dari dampak yang dirasakan oleh masyarakat, mereka pindah ke Kalimantan Timur seperti itu. Nah, bagaimana kalau dilihat dari pendapatan daerah, ya, Pak? Silakan, Pak. Ya. Jadi menurut saya apabila wilayah tersebut misalnya berpindah yang dulunya secara administratif itu di Sulawesi Barat tapi berpindah ke Kalimantan Timur, itu pasti akan berdampak ya. Karena kita ketahui bersama setiap wilayah itu memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda. Belum lagi kalau pulau tersebut menghasilkan banyak pengunjung atau wisatawan, pasti akan mempengaruhi pendapatan daerah. Terakhir, jawaban dari saya, Bu, apapun yang menjadi permasalahan di lingkup negara kita, sebaiknya pemerintah dapat menyelesaikan dengan baik, tanpa adanya perpecahan ataupun tanpa adanya keuntungan yang didapatkan dari pihak-pihak tertentu seperti itu. Baik, Pak Rizaldi. Terima kasih banyak ya Pak Rizaldi atas informasi yang diberikan kepada saya, sangat luar biasa. Semoga kita semua tetap semangat dalam menjaga tanah air. Mari kita mencintai negara kita dengan menerapkan dan mengimplementasikan nilai-nilai bela negara. Semoga tidak akan ada perpecahan di negara kita. Amin, amin. Ya, Pak. Baik, terima kasih banyak Ibu. Demikian untuk bincang-bincang kita hari ini, teman-teman sekalian yang berada di luar sana. Terima kasih banyak atas kunjungannya Bu hari ini. Semoga kita selalu ya sehat dan tetap semangat dalam rutinitas kita. Saya mengucapkan alhamdulillah. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.